Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah pada pagi hari yang penuh berkah di hari Jumat di penghujung bulan Safar 1445 Hijriah ini. Kembali kita dapat berhadir dan bersilaturahmi di Masjid Jami' yang kita cintai ini. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, dan juga kepada guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang saya muliakan dan dirahmati Allah. Ketika kita menyebut masjid ini dengan nama Masjid Jami', itu ada indikasi di dalam bahasa Arab. Kita tahu bahwa masjid sebagai tempat ibadah, secara bahasa masjid artinya adalah tempat sujud. Sujud salah satu rukun di antara rukun-rukun salat. Sedangkan salat nama tempatnya adalah musalla. Seharusnya musalla menjadi lebih besar daripada masjid, tapi kenyataannya masjid lebih besar daripada musalla, dan hukum-hukum yang terkait dengan masjid lebih banyak daripada hukum-hukum yang terkait dengan musalla. Ini menjadi sebuah anomali dalam berbahasa. Perkara yang besar, salat, tempatnya mempunyai kedudukan yang kecil, musalla. Bahagian ibadat yang kecil, sujud bahagian dari rukun salat, tapi tempat sujud, masjid secara bahasa menjadi lebih besar. Itu bila melihat dari sisi pekerjaan salat dengan pekerjaan sujud. Tapi melakukan pendekatan yang berbeda, ternyata sujud menjadi lebih utama dan istimewa daripada salat, sehingga terjadi perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Sebahagian di antara mereka tidak menyatakan praktek salat yang tidak ada sujud sebagai salat yang definitif. Karena itulah dalam mazhab Imam Hambali, salat jenazah itu bukan salat yang definitif. Sah kita salat jenazah tanpa bersuci menurut mazhab Imam Hambali. Itu bini biki ke Syafi'i lamunan ya. Menurut mazhab Imam Hambali, maka dalam mazhab Hambali ada warga meninggal dunia, kita hadir dan tidak sempat lagi berwudu, boleh salat. Karena inti dari salat jenazah adalah doa untuk orang yang meninggal dunia. Mereka tidak jadikan itu sebagai salat yang definitif. Tapi pada mazhab Syafi'i, salat jenazah juga menjadi salat yang definitif sesuai dengan definisinya, aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang tertentu diawali dengan takbir dan disudahi dengan salam. Maka berlakulah semua syarat-syarat salat: bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, dan seterusnya. Imam Hambali memahami hanya doa saja. Salat jenazah ini prinsipnya singkat, sehingga apabila jenazah hadir, bukan jenazah gaib, dipersingkat salat, sehingga setelah Fatihah pada takbir yang pertama tidak lagi disunatkan membaca surat. Kenapa? Karena jenazah perlu segera untuk dikuburkan. Terjadilah anomali. Coba perhatikan salat jenazah yang kita lakukan. Setelah selesai dari salat jenazah yang intinya adalah doa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya, begitu selesai salam ternyata berdoa lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Mulai dari doa kurabiumu sampai doa kurudib.
menjadi kontradiktif dengan tujuan solat jenazah ditiadakan baca surat setelah Fatihah agar jenazah segera dikuburkan. Setelah selesai solat jenazah, yang tadi surat itu kita tiadakan, kita perpanjang dengan membaca doa. Bukan tidak boleh, tetapi kontradiktif dengan tujuannya. Ditambah lagi, ada acara pelepasan jenazah. Boleh, bagus, tetapi menjadi tidak bagus ketika yang menyampaikan kalimat-kalimat tersebut tidak memahami bahwa itu situasi yang perlu dipercepat. Dan itu bukan hanya terjadi pada orang-orang yang baru bergerak di bidang dakwah mengalami demam panggung. Di dalam sebuah peristiwa, ada seorang imam masjid di Aceh Besar berpulang ke rahmatullah. Kami hadir sholat jenazah menjelang pelaksanaan sholat duhur. Ketika sudah selesai dimandikan, dikafankan, akan dibawa ke masjid untuk sholat, ada kalimat pelepasan Tengku, senior ustad, bukan hanya Tengku dan ustad, sebab di Aceh beda antara Tengku dan ustad. Tengku itu terawihnya 20, ustad terawihnya 8. Ya, jadi kalau Tengku ustad dia 30 ya. Beliau sampaikanlah kalimat pelepasan. Saking lamanya sampai orang kacang-cun hati ya. Kena tertegur, orang senior han tertegur, han piu-piu. Tapi ketika memang sudah tidak tertahankan lagi, akhirnya adalah salah seorang jemaah yang hadir maju ke depan mengingatkan beliau. Cuma tidak pakai kertas yang bertulis mohon maaf waktu Anda 5 menit lagi. Ya, tinggal kecukeh bentar. Apa maknanya? Kadang-kadang kita lupa momennya itu momen apa. Momen ceramah maulid, momen ceramah pelepasan jenazah, intinya hanya mengingatkan bahwa yang bersangkutan pernah hidup, mungkin pernah bertransaksi, utang piutang dan lain sebagainya. Yang kira-kira dapat dimaafkan, mohon dimaafkan. Yang tidak bisa dimaafkan, mohon ditagih kepada keluarga. Tapi bersyarat nanti setelah 40 hari. Fikir malaikat maut gepreh yang 40 huruf itu baru kecinun. Padahal salah satu penyebab siksa kubur adalah utang piutang yang belum selesai. Nah, ini kontradiktifnya. Tapi kita kembali ke masalah sholat tadi. Tadi kita sholat subuh karena ini hari Jumat, dibaca surat Hamim Sajadah, ada sujud tilawah. Sujud tilawah adalah salah satu di antara dua sujud yang boleh dipraktekkan di luar solat, dan satu-satunya selain daripada sujud rukun solat dan sujud sahwi yang boleh dikerjakan di dalam solat. Ada sujud tilawah. Menariknya, sujud tilawah ini tidak boleh direncanakan untuk dikerjakan di dalam solat kecuali solat subuh hari Jumat, dan itu pun dengan membaca surat Hamim Sajadah. Maka kalau ada Tengku, guru, ustadz mengajar fikih sampai pada pelajaran tentang sujud sajadah, sujud tilawah dan sujud syukur, beliau katakan, ini karena kita sudah belajar, nanti sholat maghrib atau sholat isya kita praktekkan sujud tilawah. Bila direncanakan oleh imam sejak dari awal, maka sholat itu batal dari awal, karena ada niat untuk mengubah tata cara sholat dengan menambah sujud yang bukan rukun darinya. Hanya diizinkan untuk sholat subuh hari Jumat. Maka ada keistimewaan. Jadi ketika disusun oleh para ulama tertib fadilah sholat berjamaah, ada 7 fadilah. Fadilah yang tertinggi nanti pada sholat Jumatnya, karena memang disyaratkan berjamaah pada sholat Jumat. Kemudian fadilah yang kedua ada pada sholat subuh hari Jumat. Makanya dibolehkan sengaja meniatkan ada sujud tilawah hanya pada sholat subuh hari Jumat dan hanya dengan membaca surat Hamim Sajadah. Baru yang ketiga, sholat subuh pada hari-hari yang lain. Yang keempat, sholat isya hari-hari yang lain, setiap hari. Yang kelima, sholat asar setiap hari. Yang keenam, berjamaah pada sholat duhur setiap hari. Yang ketujuh, berjamaah pada sholat maghrib setiap hari.
Jadi berjamaah pada salat maghrib itu urutannya urutan nomor 7 pada fadilah. Tapi yang paling ramai berjamaah setiap hari pada salat maghrib. Kenapa? Karena kita senang yang terakhir-terakhir macam hendak awal-awal ada mau syurga. Makanya subuh-subuh itu tidak terlalu ramai berjamaah. Tapi kita bersyukur. Nah, ketika sujud tilawah menjadi ibadah yang sudah ganjil tidak pernah dipraktekkan, tumbuhlah kesadaran sebagian kawan-kawan. Saya perhatikan di Banda Aceh, diadakanlah kegiatan khusus safari subuh di hari Jumat, keliling bersilaturahmi, dan khusus dicari imamnya yang hafal surat sajadah. Karena itu pengecualiannya. Dibuatlah komunitas ini dengan sebuah nama, namanya Jumat Barokah. Jumat Barokah. Ketika giliran saya pertama kali diajak untuk menyampaikan tausiah pada kegiatan Jumat Barokah, itu tempat pelaksanaannya di Masjid Al-Hashimiyah di Rukoh. Saya naik ke atas mimbar, setelah puji dan salawat, saya katakan, ini Jumat Barokah, Jumat nyoke, untuk mengkritisi penggunaan kata barokah. Pekan jema o dan, padahal kita di Aceh enggak ada o. Orang Aceh itu banyaknya Ramadan, Mahram. Ini tiba-tiba sudah Ramadan, Mahram, Umroh. Nyo ka barokah. Nyo barokah, uronyo ke. Maka barulah tersadar kawan-kawan ini, lalu mengubah sebutannya dari Jumat Barokah menjadi Jumat Berkah. Kamu o je dan Aceh. Padahal di Aceh tidak ada kosakata o, kosakata yang mengandung o, kecuali satu saja, yaitu be-o. Itu yang ada di Aceh. Yang lain Ramadan, Mahram, Umrah. Walaupun itu juga tidak fasih secara bahasa Arab. Maka tadi malam dalam perjalanan kemari di stasiun radio, saya dengar ada diputar siaran ulang tentang ceramah guru-guru kita yang tertentu. Saya menjadi tidak nyaman ketika mendengarkan lafzul jalalah itu dibaca tidak fasih. Bertingat ke Allah. Padahal Allah itu dia harus tafkhim, dibaca harus ada bunyi O-nya. Allah. Jadi anomali dalam bahasa Indonesia, yang bacaannya O ditulis A, yang bacaannya A dibaca O, yang tulisannya A dibaca O. Coba perhatikan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lafzul jalalah itu tulisannya A-L-L-A-H. Tapi bacanya wajib Allah. Sedangkan Ramadan memang tertulis R-A-M-A-D-A-N, Ramadan. Tapi dibaca Ramadan. Jadi memang paling tidak taat azas gitu. Maka seburuk-buruk orang Aceh ini lebih sesuai dengan KBBI. Jadi walaupun agak muhi bengai-bengai becut, tapi sesuai dengan KBBI. Dan lidah kita ini sesuai dengan lidah Melayu. Maka orang Malaysia paling senang ketika mengundang imam bulan Ramadan, itu hafid dari Aceh. Kenapa? Lidahnya lebih sesuai. Orang Malaysia itu tidak terlalu banyak O-nya. Dan di antara semua daerah di Aceh, yang paling sesuai dengan lidah Melayu adalah Aceh Raya. Makanya di Aceh Raya itu agak-agak mirip Malaysia sedikit. Bukan dua leher. Beda dengan Aceh Utara lu semua. Dua leher. Di Aceh Raya dua leher. Jadi ada nya sedikit. Itulah lahjah intonasi. Jadi hanya boleh pada solat subuh hari Jumat. Itu keistimewaan hari Jumat. Mulai dari solat Jumatnya, subuh hari Jumatnya, bahkan sepanjang Jumatnya. Kembali ke cerita masjid tadi. Maka masjid menjadi istimewa karena satu-satunya praktek ibadah yang dibatasi di dalam Islam adalah sujud. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Jangan kalian sujud menghadap matahari dan jangan pula kalian sujud menghadap bulan, tapi sujudlah menghadap Allah, Tuhan yang menciptakan mereka semua. Maka tidak ada ibadah di dalam Islam yang bentuknya sujud kecuali sujud rukun salat, sujud sahwi di dalam salat, sujud tilawah di dalam dan di luar salat, dan sujud syukur. Lalu tidak boleh ada bentuk-bentuk sujud yang lain.
Ini khas dalam Islam. Tidak boleh ada praktek sujud dalam bentuk yang lain. Benar bahwa ada hadis Nabi yang menyatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktirud du'a. Posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Wa huwa sajidun, sedang sujud. Fa'aktirud du'a, maka di dalam sujud itu perbanyaklah doa. Intinya perbanyak doa di dalam sujud, bukan sujud ketika berdoa. Kapan mungkin memperbanyak doa dalam sujud? Ketika salat sendiri. Sedangkan salat berjamaah ada kewajiban untuk ikut imam. Fa idza raka'a farka'u, fa idza rafa'a farfa'u, fa idza kabbara fakabbiru. Itu prinsip salat berjamaah. Karena pemahaman yang sepenggal-sepenggal, terjadilah dalam praktek. Kita memahami doa di dalam sujud, sujud di dalam salat, dan sujudnya di rakaat yang terakhir, yang paling akhir. Maka rakaat pertama sujud, rakaat sujud pun sujud kedua, biasa saja. Sampai rakaat terakhir, sujud yang pertama, biasa saja. Begitu sampai sujud yang kedua, kita perpanjanglah doa. Betul. Tetapi ketika sedang ikut imam, imam sudah duduk tasyahud, kagak baca tasyahud, kadruk wa asyhadu alla ilaha illallah, itanya mentang pingkui gerau. Apa yang terjadi? Yang pertama, ketidakpatuhan untuk mengikut imam. Dan yang kedua, menimbulkan kegelisahan kepada orang yang di sampingnya, kanan dan kiri. Igap ka asyhadu, iganya mentang untuk kui. Pikiran orang berbedanya, pementang udah pekabeh umur. Atau paling kurang mentang kata mentang jaga. Sah salat, tetapi menimbulkan gelisah kepada orang lain. Sama-sama sah. Yang salat sah, yang geli juga sah. Gelisah orang lain, gelanda jauh. Maka ada adabnya. Tidak boleh sujud kecuali tadi sujud rukun salat, sujud sahwi di dalam salat. Sujud sahwi pun tidak boleh dilakukan kecuali ada sebabnya. Sunat sujud sahwi, tapi kalau tidak ada sebab menyebabkan batal salat. Sujud tilawah dan sujud syukur, yang lain tidak boleh. Maka khususlah sujud itu untuk umat Islam dan kepada Allah. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Maka dijadikan masjid dengan istilah yang khusus ini, dengan aturan ibadah yang khusus. Berkembanglah waktu. Maka Rasulullah menjadikan dakwah itu berpusat di masjid. Dari masjid ke masjid. Di Mekah ada Masjidil Haram, di Madinah ada Masjid Nabawi. Kemudian ketika umat Islam taklukkan Mesir dari tangan Romawi oleh panglima perangnya Amru ibnul As membangun masjid di daerah Fustat, bentengnya orang Romawi, dinamakan dengan Masjid Jami' Amru ibnul As. Kemudian umat Islam taklukkan Andalus, dibangun Masjid Al-Hamra. Kemudian ke setiap tempat Islam datang dibangun masjid. Saat Muawiyah bin Abi Sufyan pindahkan ibu kota Islam dari Madinah ke Damaskus di Suriah, maka di Suriah dibangun masjid, Masjid Jami' Al-Umawi. Ketika ibu kota Islam berpindah ke Irak, di Irak dibangun masjid. Sampai ketika Islam tiba di Aceh pun dibangun masjid. Maka peradaban masjid itu berada di pusat-pusat sentra-sentra kegiatan masyarakat. Masjid dan pasar berdekatan. Itu dari dulu, supaya masjid menjadi sentra kegiatan masyarakat. Dan yang kedua, untuk menyeimbangkan antara tempat yang terburuk di bumi dengan tempat yang terbaik. Kata Rasulullah, tempat terbaik itu masjid, tempat terburuk adalah pasar. Maka supaya seimbang, di tengah-tengah pasar dibangun masjid. Maka rata-rata masjid tua yang dibangun oleh orang-orang tua kita dulu ada di pusat pasar. Masjid Raya Baitur Rahman di pusat pasar Aceh, Masjid Baitur Rahim Ulele di pusat pasar Ulele, Masjid Indrapuri di pusat pasar Indrapuri. Ketika Abu Buraih hidup, beliau bangun Masjid Jami' Al-A'la lil Mujahidin di pusat pasar Berenun. Lalu datang generasi sekarang. Kalau masjid di pasar agak sedikit riuh, gaduh, gabuhan, garureng. Kita bangun masjid di tempat yang tenang. Tempat tenang, babineh-bineh geli. Maka dibangunlah masjid babineh geli. Tenang tu, saking tenangnya sampai enggak ada yang solat. Kenapa? Karena jauh dari jangkauan masyarakat.
Maka kita tidak sanggup bayangkan, andai kata Masjid Raya Baitur Rahman itu bukan di pusat pasar Aceh, maka sungguh yang sholat mungkin tidak sampai satu saf. Masjid harus berada di pusat-pusat pasar. Kalau sudah ada masjid, bangun pasar di sekitarnya untuk mendekatkan komunitas masyarakat dengan tempat ibadat. Lalu di Madinah, Nabi jadikan masjid sebagai sentra berbagai kegiatan, mulai dari rapat kabinet. Nabi itu juga sebagai presiden, ada menteri-menterinya. Tidak ada istana presiden, tetap rapatnya di masjid. Setelah selesai sholat, diskusi dengan para sahabat yang jadi menteri. Setiap kebijakan disosialisasikan di dalam masjid, di dalam khutbah. Maka khutbah Nabi itu untuk menjelaskan kebijakan yang akan datang dan untuk menjawab persoalan kebijakan sepekan yang telah lalu. Singkat, padat, baru nanti diuraikan dalam kehidupan. Di masjid diadakan pendidikan untuk para sahabat. Pendidikannya pendidikan tinggi, materinya Al-Quran dan hadis. Maka di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zarkashi yang berjudul I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid, beliau menyatakan salah satu pelanggaran yang terjadi di masjid adalah menjadikan masjid itu sebagai pendidikan anak-anak, tempat pendidikan anak-anak. Nah, sekarang berkembang di Aceh dan di Indonesia, di setiap masjid, rata-rata masjid itu dibangun TPA. Bagainya kalau agak ada untuk mendekatkan anak-anak ke masjid. Bukan. Islam tidak mengajarkan demikian. Masjid itu menjadi tempat pendidikan tinggi. Kalau kita lihat sejarah, ketika masjid mulai berkembang, dasarnya dari Masjid Quba dibangun oleh Nabi, kemudian Masjid Nabawi di Yathrib, Madinah sekarang. Itu menjadi tempat pendidikan tinggi. Nabi ajarkan dua materi saja, pelajaran Al-Quran dengan pelajaran hadis. Itu saja pelajarannya. Karena bertumbuh masjid-masjid yang lain, mereka sholat Jumat di masjid tertentu. Maka terbagilah masjid menjadi masjid jami' dengan yang ghairu jami'. Masjid jami' itu yang ada pelaksanaan Jumat, yang ghairu jami' yang hanya untuk sholat fardu 5 waktu. Ketika masjid yang ada Jumat identik dengan jami', sampai dalam sebutan orang Arab tidak lagi dikatakan masjid, tapi langsung disebut jami'. Maka Al-Azhar menjadi jami', Masjid Husain di sampingnya menjadi jami'. Masjid Hagia Sophia di Turki juga disebut dengan Jami' Hagia Sophia. Masjid berganti sebutan, bukan berganti nama, berganti sebutan menjadi jami'. Karena di dalamnya ada pendidikan, tiang-tiang masjid itu diisi oleh guru-guru pengajian. Ketika populasi jumlah pelajar meningkat, tidak tertampung di dalam masjid, dibangunlah ruang-ruang belajar. Ruang-ruang belajar ini dipakailah nama masjid. Dari kata-kata jami' menjadi jami'ah, universitas. Itu menunjukkan bahwa pendidikan di masjid itu pendidikan tinggi. Ketika Islam sampai ke Aceh, guru-guru kita dulu, orang-orang alim itu belajar ke Arab. Pulang dari Arab, mereka tidak bangun dayah, mereka tidak bangun pesantren, mereka membangun masjid. Dibangun masjid, jadi imam masjid, dan tetap berada di dalam masjid. Pamor keilmuannya terkenal sampai ke santero negeri. Orang datang untuk belajar. Yang dekat-dekat dengan masjid, selesai belajar, pulang ke rumah. Yang jauh dari masjid, mulai terpikir, nyoba ke istirahat. Maka dibangunlah bilik-bilik di sekitar masjid, rangkang-rangkang, jadilah dayah. Maka rata-rata dayah tua itu di sekitar masjid. Sekarang dibangun dayah jauh dari masjid. Murid-murid yang ingin belajar di dayah, ketika mau ke masjid harus berjalan jauh. Karena semua pembangunan kita sekarang tidak terkoneksi, tidak terhubung. Dulu ketika di Subul Salam baru berkembang, dibangun terminal. Terminal dengan jalan tidak terhubung, sehingga mobil, bus yang mau masuk terminal terpaksa jalan kaki. Bus payah hajak unda pak, kan urung. Nyahana jalan dari jalan raya menuju ke terminal. Bus mentang untuk tambang terminal, busnya payah hajak unda pak. Kita bangun waduk. Di Aceh Besar itu ada waduk keliling. Waduk tidak terkoneksi dengan saluran irigasi. Bahkan air dalam waduk ingin masuk ke irigasi harus jalan kaki, cik. Payah hajak unda pak. Tidak terhubung. Kita bangun masjid, masjid dengan dayah tidak terhubung. Maka orang dayah mau ke masjid, payah jangan dapat masjid.
Orang dari hajat masjid dengan tapak, dari waduk ejak ke daripada irigasi pergi hajat tapak, motor dari jalan Tambung Terminal pergi hajat tapak, Bandung pergi hajat tapak ni. Kenapa? Pembangunan yang tidak terkoneksi. Maka ini anomali bagi kita. Jadilah masjid itu pendidikan tinggi. Hari ini masjid menjadi pendidikan rendah, belajar baca tulis Al-Quran. Lalu timbullah kontradiksi. Masjid yang harusnya tenang untuk beribadah menjadi gaduh dengan keributan anak-anak. Coba perhatikan masjid-masjid yang ada TPA di dalamnya. Salat asar itu waktunya, kalau sekarang dari jam 4 kurang 20 sampai dengan sebelum berkumandang azan maghrib di dalam mazhab Syafi'i. Kecuali mazhab Imam Hanafi, berakhir waktu asar apabila bayang-bayang setiap benda sama 2 kali lipat ukuran benda tersebut. Mazhab Syafi'i, ataigah lam ilub matauro, belum berkumandang azan maghrib, masih ada waktu asar. Walaupun sudah masuk kategori waktu makruh tahrim. Okeylah, jam 5 masih ada waktu asar. Setengah 6 masih waktu ikhtiar. Tapi jam 5, jam setengah 6 kita datang ke masjid-masjid yang ada TPA, kita salat dengan tenang, terganggu dengan keributan anak kecil. Dadut anak mitnya, karut anak mit. Idut hanya legurai je. Iran telat hanya temayang. Pertanyaannya, masjid untuk tempat pubut Al-Quran atau untuk tempat solat? Maka ketika kita kaji dalam tulisan Imam Az-Zarkashi, beliau katakan, tidak boleh di masjid diajarkan anak-anak karena kebiasaan dari anak-anak adalah gaduh dan ribut. Maka dulu Nabi jadikan masjid tempat pendidikan tinggi para sahabat, belajar Al-Quran dan belajar hadis. Di masjid disampaikan kebijakan-kebijakan politik. Maka ketika hari ini dikatakan tidak boleh berpolitik di dalam masjid, ada benar, ada salah. Di mana benarnya? Yang benarnya adalah tidak boleh ada orang yang kampanye untuk politik di dalam masjid untuk kepentingan pribadi. Saya mencalonkan diri sebagai caleg, sebagai kepala daerah, tidak boleh kampanye di dalam masjid. Tapi setelah terpilih menjadi kepala daerah, je ke gecik, je ke bupati, wali kota dan gubernur, salah satu tempat untuk menjabarkan kebijakan adalah di dalam masjid. Maka kenapa di dalam Islam pemimpin itu mesti laki-laki? Karena pemimpin ini harus menjadi imam solat dan harus menjadi khatib. Maka seharusnya syarat menjadi kepala daerah di Aceh bukan tes baca Quran. Ini untuk tes namong SD. Syarat jadi kepala daerah di Aceh harusnya di daerah yang bersyarat Islam, calon kepala daerah harus mampu untuk menjadi khatib. Yang tetesnya calon bupati, calon wali kota, ciik itu mimbar itu. Hanya menyanyai pegat syarat, insya-Allah urang lagi kamu nak peluang. Ya, urang khutbah lebih kan. Ya, syaratnya kamu nang tanya boleh. Tinggal syarat. Dan itu syarat yang paling berat. Bukan gampang menjadi imam. Maka kalau ada orang yang hafal Al-Quran, belum teruji hafalannya sebelum ayat yang dia hafal berani dia baca di dalam solat ketika menjadi imam. Nyan metutu dia. Ijab kabul nikah itu gampang saja. Ilan je ulang-ulang tiploh ko, saya terima nikah fulanah binti fulin anak bapak dengan mas kawin sekian mayam emas dibayar tunai. Nyan je dah apa ya? Tapi menantedu ili ke wali ke lali saksi. Nya itu bit reuh kuneng ni. Kenapa? Semua mata terfokus kepadanya. Pegah haba seranduk bak kedai kopi Bandung je. Tapi ciu tu mimbar. Nyan megok-gok mimbar. Pai minta dukang pai helabang tu. Goyang mimbar. Ini aturannya. Kenapa presiden itu harus laki-laki? Kenapa khalifah itu harus laki-laki? Dia harus menyampaikan kebijakan. Jadi imam salat dan jadi khatib. Tapi ternyata di Aceh yang jadi kepala daerah tidak pernah jadi imam, apalagi jadi khatib. Makanya selama Rasulullah hidup, khatib Jumat selalu Nabi, khatib hari raya selalu Nabi. Enggak ada kesibukan BKM untuk menyusun jadual khatib. Jumat ini khatib si fulan. Tetap khatib itu berlanjut. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, beliau khatib, beliau imam. Umar demikian, Utsman demikian, Ali demikian, sampai khalifah-khalifah. Hari ini harusnya dengan syariat Islam di Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman itu khatib hanya ada 2. Kalau bukan gubernur, wali nagrau. Yang gubernur sampai uronyo hana ge, wali nagrau sampai gedemo hana ge. Seharusnya itu menjadi tempat mereka menjabarkan kebijakan. Ini harusnya di dalam aturan Islam.
Maka ada masjid jami', tempat pelaksanaan Jumat. Diatur. Hari ini muncullah wacana dari orang-orang yang di pusat bahwa masjid akan dikontrol oleh pemerintah, siapa yang jadi khatib, apa materinya. Mereka buat alasan karena di Arab, di Mesir, di negara-negara Arab termasuk di Malaysia, itu masjid dikontrol oleh pemerintah. Ini pemerintah yang salah diubat. Di negara-negara Arab, masjid dikontrol oleh pemerintah karena memang pemerintah yang bangun masjid dari nol. Mereka yang atur. Itanya masjid kahek dan repair kagak terpegat. Ejak pemerintah hanya kepo. Ini yang salah diubat. Maka di dalam agama, harusnya pembangunan masjid memang harus melibatkan pemerintah. Sampai nanti ketika di dalam sebuah kawasan Jumat terdapat lebih daripada satu masjid, ta'addud Jumat, maka salah satu ketentuan di dalam aturannya yang sah Jumat adalah di mana pemimpinnya hadir. Jadi kalau ini kampung lancang garam, na dua buah masjid, nyampe ada kalan geci, ho gejak orang Jumat. Menyogejak Masjid Baitur Rahman berarti kedai Jumat. Menyogejak Baitur Rahim berarti kena Jumat. Makanya banyak geci yang nak gejak Jumat. Bahkan berkacau orang kampung dia hantu hojak. Ini aturannya. Kenapa? Kewenangannya ada pada pemerintah yang mempunyai tempat. Ketika ribut-ribut tentang ta'addud Jumat, kita punya solusi. Kalau ragu di mana yang sah Jumat, maka untuk mengantisipasi di sebelah zuhur setelah Jumat. Tetapi di Arab, mereka merujuk fatwa dari Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra. Pada salah satu poinnya ditanyakan, bagaimana hukumnya bila dalam sebuah kawasan ada dua masjid dan dua-duanya dilaksanakan Jumat? Nyo jawaban Ibnu Taimiyah, kurang kedanya hanya sekedar referensi bagi kita. Apa jawaban beliau? Apabila di satu tempat pelaksanaan Jumat ada dua masjid dan dua-duanya dilaksanakan Jumat, dua-duanya sah, kata beliau. Apabila ada salah satunya yang tidak sah, maka yang tidak sah ini dosanya ditanggung oleh pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah yang mengizinkan pembangunan masjid di samping masjid yang sudah ada. Maka panjang kewenangan. Jadi tidak seperti pemerintah Republik Konoha yang ujuk-ujuk langsung ambil keputusan hukum, masjid dikontrol oleh pemerintah. Tidak. Ada proses dari awal, di mana boleh dibangun masjid, berapa anggaran pembangunan masjid, kemudian direkrut imam masjid dengan seleksi khusus formasi pegawai negeri, formasi imam masjid. Syaratnya hafid 30 juz, kemudian ada S1 di bidang perbandingan agama, agar perbandingan mazhab, agar ibadahnya itu bisa merepresentasikan semua perbedaan-perbedaan tersebut. Ini peran masjid. Maka hari ini ketika kita sudah sampai pada tahun 1445 Hijriah, ada hal-hal yang terkait dengan masjid ini harus kita kaji mendalam sebab sudah terjadi banyak pelanggaran. Salah satunya, dulu tidak pernah masjid menjadi tempat untuk pernikahan. Tapi hari ini masjid sudah menjadi aulanya KUA. Agenda utamanya adalah menikah. Bukan tidak sunat menikah di masjid, sunat. Kita akui, dikutip oleh para ulama, a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi biddufuf. Tetapi dijelaskan oleh para ulama, umumkan pernikahan ini, selenggarakan di dalam masjid dan pukullah rapai di bawah dia. Tapi dituliskan keterangan, innama huwa limujarradil aqdi. Tapi yang dianjurkan itu hanya semata-mata akad. Apa semata-mata akad? Hanya melibatkan rukunnya saja, wali, pengantin laki-laki dan saksi. Maka masjid di kampung saya sampai hari ini, hari Jumat itu dijadikan hari pernikahan di masjid. Nikah pagi, lanjut sholat Jumat, setelah Jumat baru pulang perbaikan gizi ke rumah darah baru. Maka jika kamu semangat aja Jumat, karena saya kalau Jumat yang kena perbaikan gizi. Nikah, tapi tidak melibatkan kehadiran pengantin perempuan. Sekarang ini masjid-masjid berlomba-lomba memfasilitasi pernikahan dengan menghadirkan pengantin perempuan lengkap dengan topeng monyetnya. Make up. Di Masjid Raya Baitur Rahman, nikah pertama itu jam 8. Pertanyaannya, kalau jam 8 nikah, jam berapa di make up? Paling telat poh 5. Menyepoh 5 di make up. Nah rencana sembahyang subuh lah. Itu salat subuh yang paling mahal di dunia karena wuduk melepaskan make up. Ulanglah. Tidak salat subuh. Oh kenapa tengku? Karena darah baru tengah berhalangan, sedang menstruasi.
Anda tahu pengantin perempuan sedang menstruasi, lalu Anda persilahkan duduk di dalam masjid di depan mimbar. Tetap tidak lepas dari dua kemungkinan. Menyekan ketinggalan sembahyang subuh, maka duduk dalam masjid dalam keadaan menstruasi. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu tidak menjadi perhatian. Maka masalah di negeri kita, sebahagian guru-guru kita tidak melihat lagi realitas ini, melihat hanya yang idealitas. Maka hari ini menjadi sulit ketika saya katakan, masyarakat kita sedang susah, ekonomi sedang sulit, harga beras meningkat. Harusnya ketika nanti datang bulan Maulid, maka Maulid itu kita selenggarakan tapi dengan penyesuaian. Baik 3 orang tabu kampung Bandung pegak kenduri. Kita cicil, diumumkan. Siapa mau buat kenduri Maulid, orang kampung dia nak kereta berumah, dicicil 100 hari. Usahakan setiap hari kendurinya jemaah masjid yang datang makan siang. Kenapa? Agar orang-orang miskin yang salat berjamaah di masjid, mereka bersyukur. Nyata semayang lehu orangnya di masjid jami', insya-Allah bucauro kenduri rumah Pak Fulan. Atau kita buat kenduri di masjid agar tamu yang datang tidak terbebani dengan menenteng gula. Hanya jak berkenduri maulud kena pajah bupri, rupanya payah bataka 2 kilo. Kapuk puluh ribu aja. Ada hana maulid pitro aja dah ya. Maka kita buat kenduri maulidnya di masjid. Kita buat spanduknya. Hari ini makan siang gratis ditanggung oleh Bapak Fulan kenduri maulid beliau. Tapi tak pernah jadual sampai tertuh hurau ke. Dan nanti dibuat foto lagi. Dan yang ingin kampanye tinggal tulis. Jangan lupa nanti pilih saya. Jadi bukan kenduri maulid ya. Pelan-pelan kita ubah. Tapi hal-hal begini tidak tersampaikan pesannya dengan baik dan tidak dipahami dengan baik oleh sebahagian guru-guru kita. Tapi hanya berat hak kenduri abu. So pegah berat kenduri. Ilum beberaya bukan kenduri hana karu. Mbak abu kenduri cahana beban. Karena yang bereh kana orang kira, lemah kana orang kira, Bandung kana orang kira. Tapi masyarakat yang buat kenduri menjadi beban. Maka ada hal-hal di dalam agama yang terkait dengan masjid ini perlu kita kaji kembali bagaimana yang bagus dan bagaimana yang maslahat. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur pagi hari ini, hari Jumat, kita datang kemari salat berjamaah dan saya yakin ibu-ibu yang datang diajak oleh suami karena prinsip dasarnya bagi seorang istri datang ke masjid salat berjamaah tanpa izin suami itu tidak dianjurkan, dilarang. Boleh ke masjid dengan izin suami. Dan cara paling mudah minta izin suami adalah mengajak suami ke masjid. Bang, jak semayang masjid. Bagi suami yang malas, paling-paling dia akan kerja kata mentang. Alhamdulillah. Jadi, cara paling mudah minta izin adalah mengajak suami ke masjid. Dan saya yakin ibu-ibu yang hadir itu diajak oleh suaminya. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena hari ini masih hari kerja, ada yang masuk kantor dan ada yang harus mengantarkan eselon 1 ke sekolah. Kita padakan kajian sampai di sini. Mungkin kita buka ruang sedikit bila ada pertanyaan, disilahkan dengan segala hormat, dan bagi yang terburu-buru sudah diizinkan untuk melanjutkan aktivitas. Disilakan dengan segala hormat.